Yang nomor 9, Pak. Dilarang juga kita mencaci orang tua kita, Pak, mencela orang tua kita, misuwi wong tua itu, Pak ya. Itu tidak boleh, itu haram itu hukumnya. Tapi apa ada, Pak ya, orang yang misoi musuhnya itu, misoi wong tua nih. Ada, Pak. Jadi misoi orang tuanya, mencaci orang tuanya itu begini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi." Rasul bersabda, termasuk dosa besar adalah anak mencaci, memaki orang tuanya. Para sahabat kaget, Pak. Ya Rasulullah, hal yastumur rajulu walidayhi? Rasul, mana ada anak kok mencaci orang tuanya itu? Mana ada, Rasul? Qala, Rasul menjawab, "Na'am, ada. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu." Ya, kamu tidak mencaci orang tuamu, tapi kamu mencaci orang tua temanmu. Sehingga temanmu mencaci orang tuamu. Itu berarti kamu mencaci, sama saja kamu mencaci orang tuamu. Artinya kamu menjadi sebab orang tuamu dicaci, berarti sama saja kamu mencaci orang tuamu. Bisa dipahami, Pak ya? Kan gitu. Kan gitu. Mencaci orang tua langsung kan hampir enggak ada. Ada tapi hampir enggak ada lah, Pak ya. Itu anak-anak kebangetan gitu. Tapi kalau menyebabkan orang tuanya dicaci itu mungkin banyak itu. Ya, kita mencaci orang, kita ngumpat orang, orang tuanya kita caci, kita umpat ibunya, nenek moyangnya, simbahnya. Akhirnya orang itu balas dengan mengumpat orang tua kita, bapak kita, simbah kita. Lah, itu kan berarti sama saja kita mencaci orang tua kita. Itu yang dilarang. Bahkan tegas, Bapak yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang mencaci orang tuanya, Pak, anak yang mencaci orang tuanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal'unun man sabba abahu." Terlaknat orang yang mencaci orang tuanya. Laknat itu apa? Laknat itu artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang, Pak ya, orang itu kalau kurang ajar sama orang tuanya itu, kita bisa lihatlah hidupnya itu pasti kaya, mungkin kaya, Pak, tapi terlunta-lunta, ya, sengsara. Ada yang melarat, sengsara, ada yang kaya, tetap sengsara. Ya, karena kan perbuatan dolim kepada orang saja cespleng gitu loh, Pak. Apalagi dolimnya kepada orang tua. Sampai Allah mewajibkan kita berbakti kepada orang tua itu disejajarkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Makanya dilaknat. Laknat artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Mal'unun man sabba abahu, terlaknat orang yang mencaci orang tuanya. Mal'unun man sabba ummahu, terlaknat orang yang mencaci mboke. Lebih kurang ajar lagi, Pak ini. Mboke diumpat, mboke dicaci. Mal'unun man dzabaha li ghairillah, terlaknat orang yang menyembelih niatnya bukan bismillah tapi bismi selain Allah, atas nama selain Allah. Nyembelih tapi atas nama selain Allah. Mal'unun man ghayyara tuhumal ardi, terlaknat orang yang merubah batas tanah. Nah ini, Pak ya, naudzubillahi min dzalik, semoga saudara-saudara kita yang merubah batas tanah itu ndang dikembalikan ke batas aslinya. Kadang-kadang kan tanahnya segini, Pak. Sawahnya itu kadang-kadang kebunnya dulu ciut, Pak, sempit. Yang lama-lama kok ombo-ombo itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun man kammaha a'ma antorik, terlaknat orang yang menyesatkan orang buta di jalan. Lihat orang buta mestinya ditolong, malah disesat-sesatkan, disasar-sasarkan, Pak.
Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun man waqa'a ala bahimah. Ya. Terlaknat orang yang melakukan hubungan badan naudzubillahi min dzalik dengan binatang. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun man amila bi amali qaumi Lut. Terlaknat orang yang berhubungan badan tapi laki dengan laki. Laki-laki dengan laki-laki. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang saya hormati, sedikit saya tambahkan lagi bahwa mencaci, mengumpat, ya, misui wong tua itu termasuk sifat-sifat akhlak-akhlak jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar. Dia mengatakan, antara aku Abu Dzar dengan temanku ada cekcok, Pak, adu mulut. Kebetulan temanku itu ibunya bukan orang Arab. Kemudian saya cela dia, Pak, dengan mengatakan ibumu bukan orang Arab. Gitu, Pak. Jadi temannya itu ibunya bukan bapake wong Arab, ning ibuke bukan orang Arab. Tapi dia cela temannya itu dengan menyebutkan itu. Alah mbokmu ora wong Arab aja kok gitu. Dicela begitu, Pak. Kemudian orang yang dicela itu lapor kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memanggil Abu Dzar, kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya Abu Dzar, innakam ru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, engkau adalah laki-laki yang di dalam dirimu itu masih ada sifat jahiliyahnya. Suka mengumpat orang tuanya teman, suka mengumpat orang tuanya orang lain. Qultu ya Rasulullah, man sabbar rijala sabbu abahu wa ummahu. Dia kan ngumpat saya, Rasul, maka saya umpat balik bapaknya ibunya. Rasul mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, engkau adalah laki-laki, di dalam hatimu itu ada sifat jahiliyah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang terakhir adalah nomor 10, dilarang juga untuk mencaci, mengumpat anak, Pak, ini. Anak kita, terutama kalau kita lagi marah sama anak itu, Pak. Kadang-kadang keceplosan mati yo itu, Pak. Mati tenan. Naudzubillahi min dzalik. Kadang-kadang anaknya saking marahnya cah gendeng tenan, Pak. Dan itu terjadi juga. Naudzubillah. Kalau marah sama anak itu jangan ngatain yang jelek lah, ngatain yang bagus gitu loh, Pak. Jengkel sama anaknya, sumpahin aja yang baik, Pak. Dasar cah pinter, nah, gitu. Biar pinter dia. Dasar cah sugih, biar sugih, biar kaya. Gitu. Hadis dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, la tad'u ala anfusikum. Kamu jangan berdoa jelek untuk dirimu. Wala tad'u ala auladikum. Jangan berdoa jelek untuk anakmu. Mana ada, Pak, orang mendoakan jelek anaknya? Kan enggak ada, tak, Pak? Ya Allah, semoga anakku do gagal kabeh ora sukses, kan enggak ada, Pak. Kapan adanya? Ketika bapaknya ibunya marah ini loh, Pak. Yang keluarkan umpatan cacian. Lah, umpatan cacian itu kan termasuk doa kepada anak kita. Cah gendeng tenan. Cah kurang ajar, akhirnya jadi kurang ajar tenan. Naudzubillahi min dzalik. Kadang-kadang malah lebih parah lagi. Mati ya, mati tenan. Naudzubillahi min dzalik. Wala tad'u ala khadamikum. Jangan kau mendoakan jelek kepada pembantumu, anak buahmu, pelayanmu, murid-muridmu. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan kau doakan jelek terhadap hartamu. Duit-duit, Pak. Atau ya punya uang. Kemudian dia caci maki uangnya. Termasuk harta itu kan kendaraan, mobilnya mogok,
Mobilnya diumpat-umpat Pak, naudzubillahi min dzalik. Mobil itu rusak sih sana, rusak tenan Pak. Mobil apa kayak gini nih? Oh, akhirnya Pak sudah diperbaiki bagus, diparkir depan rumah hilang, dicolong maling. Gitu. La tatu ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi ta'ala sa'atan nila fiha ata'un fayastajibu lakum. Ketika kau mengumpat, kau mendoakan jelek itu, pas kebetulan dengan waktu ijabah, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu loh Pak. Pas kita ngumpat apa gitu, pas kebetulan saat itu, kebetulan pas dengan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sudah akhirnya terbukti betul. Ya naudzubillahi min dzalik. Maka sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Pak dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam beliau mengatakan, mengomentari hadis tersebut, fahadihi kulluhu yadullu ala anna du'a al-ghadban qad yujabu idza sadafa sa'ata ijabatin wa annahu yanha 'anid du'a ala nafsihi wa ahlihi wa malihi fil ghadab. Hadis tersebut menunjukkan bahwa doanya orang yang marah itu kadang-kadang langsung diijabah jika pas kebetulan dengan waktu ijabah. Ya mungkin pas ada ayam jago kukuruyuk gitu, dia ngata-ngatai anaknya Pak. Pas kebetulan memang itu diijabah oleh Allah. Bisa terjadi. Dan hadis ini juga dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa dalam hadis ini Rasul melarang kita untuk mendoakan jelek diri, harta, keluarga, kemudian anak buah dalam kondisi marah. Berarti kalau marah itu memang kan dulu pernah kita sampaikan Pak ya, kalau marah itu wis menengo, diem, sampai Rasul mengatakan, idza ghadibta faskut, kalau kamu marah diem, sudah diem. Sebab kalau enggak diem ini merucut Pak, ini apa banyak ini kata-kata yang jelek yang apa merucut keluar. Diem. Kemudian ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya setannya hilang. Kemudian kalau dekat dengan air wudulah supaya setannya hilang. Karena kondisi marah itu kan waktu setan masuk ke diri kita Pak. Pintu-pintu diri kita akan terbuka, gampang setan masuk dan menguasai diri kita, diantaranya adalah ketika kita kalap, ketika kita marah. Kan banyak terjadi Pak ya, marah sama istrinya, anaknya masih kecil dibanting, matilah. Nah itu karena saat itu setan menguasai dirinya. Ketika setan menguasai dirinya dan setan mampu untuk mengarahkan dia untuk berbuat yang kejam, setelah dia berbuat yang kejam, entah membunuh orang, entah apa, setelah itu setannya lari. Tinggal kita sadar, ketika sadar menyesal. Nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa dijadikan nasi lagi. Itulah Bapak Ibu hormati.